Salam saudaraku yang kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat latar belakang penulisan kitab Mazmur 46 ini adalah boleh kita melihat di dalam dua Tawarikh pasal 32 dan Yesaya 36 dan dua Raja-Raja 18 bahkan sampai 19. Ya, di sini kita akan melihat yaitu pada waktu itu Sanherib, yaitu Raja Asyur, menyerang dan menyembun Yerusalem, serta melakukan intimidasi, melakukan teror kepada penduduk-penduduk yang ada di Yerusalem, bahkan menghina, bahkan merendahkan penduduk Yerusalem, bahkan dia juga saudara dikasihi Tuhan, menghujat nama Tuhan pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan rakyat yaitu kerajaan Yehuda pada waktu itu, yaitu melalui perkataan namanya seorang raja yang luar biasa, raja yang takut akan Tuhan, itu namanya Raja Hizkia. Ya, iman rakyat dibangkitkan kembali sehingga mereka berharap pertolongan dari Tuhan. Makanya hari ini saya memberikan judul, yaitu perenungan di YouTube saya ini adalah Allah kota benteng kita. Kalau Allah kota benteng kita, berarti Dia memberikan perlindungan. Berarti kalau Allah kota benteng kita, berarti kita tidak perlu takut. Kalau Allah kota benteng kita, berarti semua yang ada di dalamnya pasti merasa aman, pasti merasa tenang, pasti merasa sukacita, pasti tidak ketakutan lagi, pasti tidak mengalami kekhawatiran lagi, pasti tidak akan mengalami kecemasan. Kenapa? Allah yang menjadi kota benteng mereka. Makanya hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita jadikan Allah itu sebagai kota benteng kita. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita dapatkan kalau Allah menjadi kota benteng kita? Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudaraku dikasihi Tuhan, kita mendapatkan keamanan dan perlindungan. Katakan bersama dengan saya mendapatkan keamanan dan perlindungan. Berarti di situ Dia akan memberikan keamanan bagi kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pemazmur ini sangat menegaskan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terpuji. Ya. Pemazmur menekankan kepada kita, walaupun banyak masalah, ya, meskipun kita sedang berhadapi dalam suatu situasi yang tidak menentu, situasi yang sangat genting, situasi yang sangat berbahaya, tetapi kita percaya Tuhan akan memberikan keamanan bagi kita. Dia akan memberikan perlindungan bagi kita dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita, bukan dengan kemauan kita, bukan dengan kehendak pribadi kita sendiri, tetapi ingat dengan cara Allah sendiri. Kalau cara Allah sendiri, saya sangat percaya di situ kita akan merasa aman. Makanya percayalah kepada Tuhan hari ini. Saya tidak tahu masalah saudara, saya tidak tahu yang menjadi pergumulan saudara, tetapi kalau Allah yang memberikan keamanan bagi kita, kalau Allah yang akan melindungi kita, saya percaya kita akan bisa menghadapi mujizat demi mujizat, saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa yang kita dapatkan kalau Allah kota benteng kita? Kita mendapatkan kekuatan. Katakan bersama dengan saya mendapatkan kekuatan. Kalau Allah kota benteng kita, berarti di situ kita akan bisa mendapatkan kekuatan. Ada lagu ujian satu, saudara dikasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Berarti kalau Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, apakah kita perlu takut lagi? Kalau Dia yang memberi kekuatan kepada kita, apakah perlu kita khawatir lagi? Kalau Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, mengapa kita cemas lagi? Mengapa kita bersungguh-sungguh lagi? Mengapa kita lagi menyalahkan sesama? Mengapa lagi kita down? Mengapa lagi kita jatuh lagi? Tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah, kota benteng kita. Maka coba perhatikan saudara dikasih Tuhan. Dikatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia memberikan kekuatan kita. Kenapa Dia memberikan kekuatan kepada kita? Karena Dia tahu kita sering lemah. Karena Dia tahu kita sering jatuh. Karena Dia tahu kita sering tergeletak. Makanya Dia memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini jadikan Allah sebagai kota bentengmu sehingga engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa yang kita dapatkan kalau Allah kota benteng kita? Yang ketiga adalah kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Katakan bersama dengan saya mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan dari Tuhan itu, saudaraku dikasihi Tuhan, tanpa kita prediksi. Wah, itu prediksi lagi, asik. Ya, pertolongan dari Tuhan itu tanpa kita sangka. Pertolongan dari Tuhan itu adalah tepat pada waktu sesuai dengan kehendaknya. Bukan dengan kehendak kita juga. Tetapi hari ini saudara dikasihi Tuhan, Dia menolong kita ketika kita berada dalam situasi apapun. Dia menolong kita ketika kita berada dalam situasi bahaya. Dia menolong kita ketika kita mengalami masalah ekonomi. Dia menolong kita ketika kita menghadapi masalah rumah tangga. Dia menolong kita ketika kita menghadapi masalah keuangan. Dia menolong kita ketika menghadapi penyakit apapun. Dia hadir, Dia menolong kita, Dia memampukan kita di dalamnya. Saudara dikasihi Tuhan, banyak sekali saya melihat di dalam Alkitab. Dia menolong Ayub, saudara dikasihi Tuhan, ketika Ayub sudah kehabisan segala-galanya. Dia tidak memiliki apa-apa, dia harus tidur di atas debu. Tetapi apa yang terjadi karena Ayub menjadikan Allah sebagai kota bentengnya, sehingga Tuhan menolong Ayub, saudara dikasihi Tuhan, tepat pada waktunya. Tuhan pulihkan ekonomi Ayub 2 kali lipat, saudara dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Pada waktu itu karena ada ancaman kepada orang Yahudi, siapa yang tidak akan tunduk kepada raja akan digantung di atas tiang yang dilakukan oleh Haman. Tetapi ada seorang anak muda yang meminta pertolongan kepada Tuhan di situ, yaitu namanya Esther. Apa yang terjadi? Mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Saya mau katakan, apakah orang Yahudi dibunuh? Tidak, saudara dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Allah menolong orang yang berseru kepadanya. Di situ kita akan melihat yang digantung di atas tiang itu bukan orang Yahudi, bukan juga Mordekai, tetapi yang digantung, saudara dikasihi Tuhan, adalah instruksi Haman. Begitu juga terjadi kalau terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan. Hari ini jangan keraskan hatimu, minta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada orang pintar, bukan kepada kuasa kegelapan, bukan kepada kepada roh-roh orang mati. Pertolongan kita hanya dari Tuhan, bukan dari pejabat-pejabat, bukan dari tentara, polisi, manapun pertolongan kita. Tetapi yang bisa memberikan pertolongan yang luar biasa ketika kita susah adalah hanya Allah sendiri. Kenapa? Karena kita menjadikan Dia sebagai kota benteng kita. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan tergerak untuk berdoa buat saudara. Saya tidak tahu masalah saudara, tetapi kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan saudara. Saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu pada
hari ini. Saya tidak tahu masalah mereka, tetapi biarlah kami berkata bahwa Allah kami adalah kota benteng kami yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kami percaya kalau Allah kota benteng kami mendapatkan kekuatan di dalamnya, kami mendapatkan pertolongan di dalamnya, karena Allah bersama dengan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi yang menonton YouTube hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka segala masalah apapun. Tapi biarlah mereka terus berharap pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Allah memberkati pekerjaan mereka, Allah memberkati ekonomi mereka, Allah memberkati rumah tangga mereka, Allah memberkati bisnis mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sakit, mium, kami berdoa dalam nama Yesus, miumnya hancur. Hamba berdoa juga di dalam nama Yesus. Kalau ada tekanan darah, kalau saudara ada gula darah, kami berdoa dalam nama Yesus, normal di dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada juga belajar jantung, kami berdoa di dalam nama Yesus, getaran jantungnya sudah normal. Kalau ada yang sakit paru, flek paru, kami berdoa dihancurkan dalam nama Yesus. Kalau ada batu empedu, bahkan batu ginjal, bahkan segala penyakit apapun, seluruh batu empedu sudah hancur di dalam nama Yesus. Batu ginjal sudah hancur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami percaya biarlah perlindungan Allah yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupan pribadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe sehingga menjadi berkat bagi banyak orang.